Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 561 sampai bab 570. Kali ini, kekuatan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan wanita tua itu kehilangan kekuatan internalnya dalam kekuasaannya. Surga. Itu benar-benar kekuatan penghisap bab sukses besar. Omi segera berhenti. Baru saja menghisap wanita tua itu, Omi merasa bahwa kekuatan internalnya telah meningkat pesat. Ini akan memiliki keuntungan yang kuat dalam pertempuran. Itu seperti mobil yang bisa menyedot bensin orang lain. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan bensin. Curtain energi. Kamu terlalu menakutkan. Kamu benar-benar mempelajari metode daya penghisap dalam 2 jam. Mo Qingqing berkata dengan kekaguman yang tak tertandingi. Saat itu dia telah menghabiskan 10 hari 10 malam. Ini menunjukkan bahwa bakatnya saat itu terlalu kurus dibandingkan dengan Omi saat ini. Oh, aku secara alami lebih baik dalam hal ini. Omi berkata dengan rendah hati. Dia juga tidak bangga akan hal itu. Omi berkata dalam hati. Sekarang aku sudah berlatih. Maka besok, mari kita bertarung dengan bendera putih lagi. Jika aku tidak bisa menang melawannya lagi. Omi benar-benar harus merenung. Berkat dia memahami pedang di dalam hati dalam hal niat pedang. Tetapi kualitas pemahamannya terlalu buruk. Saat itu sekitar sore hari. Dan sekarang dia telah berlatih. Omi memiliki sedikit waktu luang untuk menemukan Bian Phoenix dan berlama-lama bersamanya. Di mana Phoenix itu? Dia ada di ruangan itu. Kurasa. Omi segera pergi ke kamar kerja Bian Phoenix. Bian Phoenix memang ada di dalam ruangan. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Burung Phoenix. Tiraino. Bukankah kamu akan berlatih teknik mengisap? Oh, latihan menjadi sempurna. Apa? Oh, latihan menjadi sempurna. Omi mengambil pinggang Bian Phoenix dan menuju tempat tidur. Jangan. Ini siang bolong. Apa yang kamu takutkan di siang bolong? Omi tersenyum hehehe. Mungkin karena suasana hatinya yang lebih baik. Omi benar-benar menggoda Bian Phoenix. Kakek nenek saya akan tahu. Ketahuilah. Cepat atau lambat aku akan menikahmu. Kata Omi. Bian Phoenix sangat pemalu sehingga Omi mengabaikan rasa malunya dan dengan paksa membawanya. Sekitar setengah jam kemudian. Di halaman kecil di lingkungan itu, wanita tua dan lelaki tua itu memiliki sedikit ekspresi malu di wajah mereka. Kecil ini, bahkan di siang hari bolong, kata wanita tua itu, sudah lama sekali, dan masih ada di sana. Wanita tua itu berkata lagi, tetapi suaminya tidak mengatakan apa-apa. Wanita tua itu memandang Bian Mingyu, lalu tersenyum sendiri. Wanita tua, mengapa kamu memandang dan tersenyum? Orang tua itu sedikit membayangkan keluar. Tidak tertawa atau apapun. Tiba-tiba saja berpikir. Anak ini cukup baik. Phoenix mengikutinya. Ya, setidaknya, kamu tahu. Tidak tahu tentang istri kering yang berbahaya. Aku tidak peduli padamu. Bian Mingyu mengutuk dan berbalik. Tidak yakin apakah itu karena harga diri yang rendah. Setengah jam kemudian, semuanya tenang. Ini semua salahmu. Itu buruk. Kakek nenekku harus tahu segalanya. Bian Phoenix berkata dengan malu. Sepertinya takut bahkan keluar. Hahaha. Ketahuilah. Ini tidak seperti mereka yang belum muda. Mungkin, nenekmu bahkan iri padamu. Karena aku melihat kakekmu terlihat tidak terlalu pandai dalam hal itu. Tidak mungkin. Kamu tidak bertanya pada nenekmu. Bagaimana kamu tahu kamu tidak akan melakukannya? Aku tidak akan puas. Bian Phoenix dengan malu-malu mengenakan pakaiannya. Sudah waktunya bagi Omi untuk pergi. Untuk menemukan Leona dan Su Meiqian. Jika tidak mereka mungkin akan cemas. Omi cepat, dan meninggalkan Bianfu. Masih menuju ke kuil Tao. Karena Omi tahu bahwa mereka pasti akan menunggunya di kuil Tao. Sesampainya di kuil Tao, Leona dan Su Meiqian memang ada di sana. Omi, bagaimana kamu melarikan diri? Kamu baru saja kembali sekarang. Kemana saja kamu? Su Meiqian sibuk bertanya ketika dia melihat Omi. Aku tidak melarikan diri. Aku berencana untuk bertarung dengan bendera putih sampai aku mati. Dan kemudian petualangan akan berakhir. Tapi aku tidak membayangkan seseorang tidak akan membiarkanku mati. Tapi sekarang aku mempengaruhi. Aku masih beruntung aku tidak mati. Kalau tidak aku akan kehilangan banyak.
Apa maksudmu? Nenek Bian Phoenix membawa saya pergi. Dan setelah kembali ke kediaman Bian, mereka mengatakan mereka ingin membangun saya. Dan saya meminta mereka untuk mengajari saya sukses besar mengisap kekuatan terlebih dahulu. Dan mereka setuju. Jadi sekarang saya telah belajar sukses besar mengisap kekuatan. Saya mendengar bahwa besok sekitar waktu yang sama, bendera putih akan sekali lagi menyambut keluarnya Liling. Jadi aku akan pergi lagi besok. Kamu masih pergi, ya? Sekarang setelah aku mempelajari bab sukses besar mengisap kekuatan, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menang melawannya lagi. Dan jika aku belum bisa menang, maka aku agak sampah pada Omi, kata Omi. Jangan seperti itu. Orang-orang di era ini sudah lebih kuat. Tapi aku tidak lemah lagi. Pemahamanku tentang niat pedang jelas melampaui White Flag. Tapi aku masih belum tandingan hari ini. Baiklah. Jangan membahas ini. Sudah lama sejak aku melawan kalian. Sementara ada beberapa waktu sekarang. Biarkan aku menguji hasilmu. Bagus. Omi telah bertarung melawan Sumei Qian dan Liona sampai larut malam. Membimbing mereka. Merangsang potensi mereka. Dan memahami mereka tentang seni bela diri. Omi menjadi pria yang lebih kuat. Jika dia dengan sengaja merangsang mereka, maka keuntungan mereka akan sangat besar. Dan itu akan tergantung pada pemahaman mereka. Saya merasakan suasana kesempurnaan yang luar biasa. Sumei Qian tiba-tiba berkata, "Selamat, Mei Qian. Kamu tidak jauh dari melangkah ke gerbang luar kesempurnaan agung." Omi tersenyum. "Sianger, bagaimana kabarmu?" "Saya belum merasakannya sangat dalam. Tapi sedikit," kata Liona. "Sekali lagi, saya yakin itu akan segera terjadi." Selanjutnya, Omi secara khusus menargetkan Liona sendirian. Sementara Sumei Qian pergi untuk memahaminya. Mereka begadang sampai dini hari. Sepanjang malam, menjelang tengah malam, Liona juga merasakan kesempurnaan besar gerbang luar. Mereka bertiga pergi mandi dan makan sarapan. "Hari ini akan menjadi hari terakhir kita di Oblivion City," kata Omi. Yah, dalam sekejap mata, setelah menghabiskan 20 hari di Oblivion City, semester ini, kedua kalinya kita memasuki Oblivion City. Semester berikutnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk memasuki Oblivion City. Ya, aku tidak tahu di mana semester berikutnya akan berada. Aku benar-benar menantikannya. Mungkin, itu akan lebih besar dari Oblivion City. Dan akan ada orang yang lebih kuat. Jangan banyak bicara. Aku harus bersiap-siap dan menuju ke balai kota untuk menantang bendera putih lagi. Ini akan menjadi pertempuran terakhirku di Oblivion City, kata Omi. Liona tiba-tiba bertanya, "Omi, jawab aku dengan jujur. Apakah kamu dan putri tuan kota? Apakah kamu memilikinya atau tidak?" Kenapa kamu tiba-tiba bertanya ini?" Omi menyentuhnya. Sedikit malu. Sumei Qian tersenyum. "Jangan tanya. Lihat saja ekspresi dan reaksinya. Aku yakin dia punya satu." "Baiklah, Omi. Kamu dianggap sebagai penggelinciran mental. Tapi kami memaafkanmu. Ingat maksimal yang bisa kami lakukan kamu adalah penggelinciran mental." "Hehehe. Jangan khawatir. Aku tidak akan dalam kehidupan nyata," kata Don Omi. Meskipun Sumei Qian dan Liona berkata begitu, tetapi dalam hati mereka juga tahu bahwa itu pasti tidak mungkin. Semakin baik Omi, semakin banyak wanita akan menyukainya. Dan Omi, setiap hari lebih luar biasa. Di masa depan mungkin mereka tidak layak untuk seseorang. Jika mereka tidak pantas mendapatkannya, mereka akan berterima kasih kepada mereka dan tidak pernah memaksanya. Omi masih duduk di atap itu dari kemarin. Matanya melihat ke arah kediaman utama kota. Liona dan Sumei Qian pergi ke mansion tuan kota lagi hari ini sebagai tamu. Para tamu yang datang kemarin masih datang lebih awal hari ini. Dan semua orang minum anggur pernikahan 2 kali. Bian Phoenix juga berada di antara para tamu. Di perkenalan, nenek dan kakek Bian Phoenix mengawasi istana tuan kota. Mereka juga tahu bahwa Omi akan ada di sana lagi hari ini. Pada kenyataannya, mereka agak menantikan apakah Omi akan dapat mengalahkan bendera putih hari ini. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Tolong undang pengantin wanita untuk masuk ke kursi sedan. Pengantin pria untuk menunggang kudanya. Semua tamu bangkit untuk melihat pengantin wanita pergi. Seorang master suara seperti upacara berteriak. Masih prosedur yang sama seperti kemarin. Hampir selesai. Omi terbang ke balai kota sekali lagi. Berangkat. Tim penyambutan mulai berangkat. Hari ini, mereka percaya bahwa Omi tidak akan berani kembali. Lagi pula, Omi hampir terbunuh kemarin. Dan jika bukan karena Yang Yijian yang mencari kematian yang bertahan di belakangnya,
Omi tidak akan bisa melarikan diri. Jadi hari ini, istana Tuan Kota tidak dijaga. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, terdengar teriakan lain. Ketika semua orang melihat, seorang pria berdiri di atap lain. Itu adalah Don Omi. Kamu masih mencari kematian. Hati Baiki sangat marah. Kemarin dia dihilangkan oleh Omi dan melewatkan momen yang menguntungkan itu. Tetapi hari ini dia datang lagi. Kemarahan di hati Baiki menumpuk setinggi gunung. Hari ini, aku akan membunuhmu tidak peduli apa. Bendera putih gigi. Ketika Tuan Kota melihat bahwa tirai Neng telah keluar untuk menimbulkan masalah lagi, dia tidak bisa menahan diri dan berkata kepada Baiki, "Menantu yang baik, kamu pergi dulu, dan serahkan hal yang tidak tahu terima kasih ini padaku." Tetapi Baiki berkata, "Tidak, pria ini telah berulang kali menyabotase pernikahan saya. Jika saya tidak secara pribadi pembunuhan, bagaimana saya bisa Baiki berada di dunia di masa depan? Waktu mengadakan hari ini lebih lama. Itu tidak akan mengakhiri kepergian saya. Beri saya hanya setengah seperempat jam dan saya akan bisa melepas penutupnya dan menggantungnya di kepala kuda saya." Tuan Kota melihat bahwa bendera putih akan membunuh dirinya sendiri, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi Omi berkata, "Bendera putih, kemarin aku memang lebih rendah darimu. Tapi hari ini aku mungkin tidak." Memotong omong kosong. Ayolah, satu pertempuran untuk menentukan hidup dan mati. Jika kamu tidak beruntung kemarin, kamu akan mati di bawah pedangku. Hari ini, jika kamu masih berani datang, aku, bendera putih, akan memenggal kepalamu. Omi berkata, "Orang yang mati di bawah pedangku adalah kamu. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Ahling. Ahling sudah menjadi wanitaku. Kamu mungkin belum mengetahuinya. Tubuh Ahling diberikan padaku." Apa? Wajah Baiki putih menjadi. Dan penguasa kota sekarang gemetar. Menunjuk ke arah Omi dan mengutuk. "Kamu, jangan bicara omong kosong." Hahaha. Omi tertawa bahak. Tidak lagi berdebat apakah itu benar atau tidak. Baiki sangat marah. Omi berusaha merangsang amarahnya dan membuatnya menggunakan kekuasaan sepenuhnya. Duduk di atas kudanya. Seluruh tubuh bendera putih melesat ke arah Omi. Dan di udara, bendera putih menghunus pedangnya. Swoosh! Kilatan cahaya putih dan pedang membunuh Omi. Sosok Omi menghilang di tempatnya. Dan ketika dia muncul di saat berikutnya, dia sudah tidak jauh dari bendera putih. Berdengung. Teknik pedang pembunuh. Teknik pedang turun naga. 4 dalam 1. Omi tiba-tiba 2 pedang dalam 1. 2 hati dalam 1. Dan, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Omi mampu melemparkan 4 pedang dan 4 bilah pisau dalam 1. Sebelum hari ini, Omi tidak dapat melemparkan 4-in-1. Dan bahkan hari ini, Omi memperbaiki keruntuhan mental instan untuk melemparkan 4-in-1. Ini adalah sesuatu yang perlahan-lahan dipraktikkan Omi tadi malam ketika bertarung melawan Liona dan Sumei Qian. Jadi Omi sangat berisiko. 4 dalam 1 mungkin tidak akan berhasil. Dan bahkan jika itu terjadi, pengerahan energi mental ini akan membuat Omi lelah secara mental dan sangat lelah dalam waktu kurang dari 3 detik. Namun, Omi membutuhkan kesempatan untuk menggunakan teknik daya penghisap pada bendera putih. Oleh karena itu, bahkan jika risikonya tinggi, Omi harus mencobanya. Wajah bendera putih berubah. Langkah Omi menggabungkan 2 pedang hari ini jelas berkali-kali lebih kuat dari kemarin. Bahkan 10 kali lebih kuat. Aduh, Baiki Ton menyerang dengan pedangnya lagi. Wow, 2 pedang yang hampir 10 kali lebih kuat dari kemarin digabungkan menjadi satu. Menyebabkan momentum pedang bendera putih ditekan sia-sia. Omi senang. Sepertinya pedang 4 dalam 1-nya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan ini adalah pertama kalinya Omi pernah melakukan pedang 4 dalam 1 ini. Jadi itu belum digunakan sepenuhnya sama sekali. Tidak mengerahkannya sepenuhnya memungkinkan bendera putih ditekan. Semua orang di sekitar terkejut. Kemarin, Omi telah mengibarkan bendera putih dengan mudah. Tetapi hari ini, bendera putih berhasil mengalahkannya di langkah pertama. Omi masih memiliki 2 detik sebelum rohnya lelah. Omi tidak punya waktu. Dia harus menggunakan saking powernya pada White Flag dalam waktu 2 detik. Namun sepertinya itu sudah cukup. Omi kencang dan sekali lagi melakukan Ghost Will Determination, yang sudah sangat dekat dengan bendera putih. Omi segera menekan telapak tangannya ke kepala bendera putih. Kekuatan menghisap. Bab Daceng. Omi mengerahkan seluruh kekuatan dan menghisap bendera putih dengan marah. Kekuatan internal di tubuh bendera putih seperti banjir yang membuka katup, menyembur keluar dengan liar dan memasuki tubuh Omi. Kekuatan internal Omi yang baru habis juga tiba-tiba terisi kembali.
Bendera putih ingin melakukan teknik sapi lumpurnya. Namun, Omi sudah menduga jarum perak akan dimasukkan ke leher bendera putih. Ah, White Flag tidak bisa lagi melakukan teknik matbulnya. Pada titik ini, daya penghisap Omi telah menyedotnya terlalu banyak. Kekuatan internalnya berkurang tajam. Dan dengan jarum perak Omi di tubuhnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan sama sekali. Omi terus menghisap dengan marah, sampai bendera putih terkuras. Tetapi pada saat itu, Tuan Kota terbang dan membunuh Omi dengan telapak tangan. Omi ngeri. Penguasa kota bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Omi tiba-tiba meraih tubuh bendera putih dan melemparkannya ke penguasa kota. Baru setelah itu Omi bisa melarikan diri. Sial, Omi mengutuk dengan marah. Tubuh bendera putih ditangkap oleh Tuan Kota. Hanya untuk melihat bahwa bendera putih sudah lemah, berbau putih, dan berantakan. Jelas bahwa itu bendera putih telah benar-benar dikalahkan. Omi juga lelah secara mental saat ini. Dan jika dia harus bertarung lagi, dia mungkin akan sangat lemah juga. Tetapi kekuatan internal Omi lebih dari penuh. Karena dia telah menyedot begitu banyak dari bendera putih. Jika bukan karena gerakan tiba-tiba Tuan Kota, Omi pasti akan membunuh bendera putih. Banyak orang sangat terkejut melihat bahwa bendera putih telah dikalahkan hari ini. Su Meiqian dan Liona tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan dan mengepalkan tangan. Bian Phoenix juga menatap Omi dengan tidak percaya. Tuan Kota sangat marah dan berkata kepada Omi, "Kamu sedang mencari kematian." Tentu saja Tuan Kota tidak akan tiba-tiba naksir Omi hanya karena dia mengalahkan menantunya atau semacamnya. Dia pasti akan membunuh Omi. Tepat ketika Tuan Kota hendak terbang untuk membunuh Omi, seorang lelaki tua dan seorang wanita tua terbang. "Tuan Kota, tolong tenangkan kemarahanmu." Wanita tua itu tersenyum. "Ini kamu." Tuan Kota pasti mengenal Mo Qingqing. Lagi pula, dia adalah keluarga besar di kota terlupakan. Tetapi dia terkejut melihat bahwa Mo Qingqing tahu seni bela diri. "Tuan Kota, Tirai Neng adalah muridku. Jadi mohon izin ramah dan jangan akur di dekatnya," kata Mo Qingqing. Tuan Kota berseru, "Tidak mungkin. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Oblivion City. Dan tidak ada yang berani tidak menghormati saya dan merusak acara besar putri saya. Karena itu, dia harus mati." Hah, tiba-tiba, penguasa kota ditampar ke tanah oleh seseorang. Dan kakek Bian Phoenix yang menamparnya. Kakek Bian Phoenix mencibir. "Apa kabar? Oblivion City belum mengubahmu untuk memerintah di sini." "Kamu," penguasa kota memandang Bian Mingyu dengan marah. Lelaki tua ini dulu berpikir bahwa dia hanyalah seorang pedagang kaya. Tetapi dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Tamparan. Bian Mingyu menamparnya lagi. Dan wajah penduduk kota itu bengkak dan darah keluar dari sudut mulutnya. Wanita tua itu tertawa. "Orang tua, jangan berkelahi. Untuk berdamai. Namun juga dia adalah penguasa kota. Beri dia wajah kurus." Tuan Kota memukul tanpa perlawanan sama sekali. Dia hanya bisa melihat Mo Qingqing dan Bian Mingyu dengan kebencian. Mo Qingqing kembali ke Omi dan berkata, "Tirai Neng, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami." Omi membuntuti. "Seharusnya mengejutkan kalian. Kapan kalian pernah mengharapkan sesuatu dariku?" "Haha. Ya, ini kejutan. Kamu benar-benar mengalahkan murid Lord Kinglan. White Flag. Kami sudah mengikutimu untuk waktu yang lama." Wanita tua itu tertawa. Dia dan Bian Mingyu bersama-sama tidak bisa mengalahkan Lord Kinglan dengan setengah tangan. Omi memandang Baiki dan berkata, "Baiki, kamu telah kalah dariku. Jika kamu masih memiliki kesadaran diri, tolong segera pergi. Jika tidak, aku harus membunuhmu." Bendera putih dipenuhi gigi dan berkata, "Tirai Neng, baiklah, kita akan lihat." Bendera putih melompat ke kudanya dan pergi. Membiarkan penguasa kota berteriak tidak peduli berapa banyak dia berteriak. Tuan Kota memandang Omi dengan kesal. Omi berjalan ke tandu, memandang pengantin wanita Liling, dan tersenyum, "Kamu sangat cantik hari ini." "Tirai bisa." Liling melemparkan dirinya ke pelukan Omi. "Oh, Tirai Nen. Memikirkan kamu tidak menginginkanku." Putri Tuan Kota menangis. "Bagaimana aku bisa? Kamu bersama Phoenix. Aku tahu semua tentang itu." Putri Kota menangis. Jadi dia tahu semua tentang itu. Kurasa dia patah hati setiap hari akhir-akhir ini. Maaf, Omi harus bermimpi dengan ekornya sekarang. Dan kemudian dengan akhir yang sempurna dari perjalanan ini ke Oblivion City. Meskipun dia bisa melakukannya tanpa harus menghadapinya. Karena malam ini, semua yang ada di Oblivion City akan menjadi nol. Semua yang terjadi sebelumnya akan hilang.
Dan baik Li Ling maupun Bian Phoenix tidak akan mengenalnya lagi. Namun, itu belum berakhir. Omi benar-benar tidak ingin melihat putri tuan kota sedih. Wanita tua itu tidak puas. Tirai bisa. Kamu sekarang memeluk Li Ling lagi. Apa maksudmu? Omi memandang Bian Phoenix di meja tamu. Dia benar-benar tidak terlihat terlalu baik. Omi tersenyum pada Mo Qingqing dan berkata, "Nenek, saya akan memberi Anda penjelasan. Sekarang, tolong bantu saya menghentikan tuan kota dan yang lainnya." Setelah mengatakannya, Omi memeluk Li Ling dan terbang ke Bian Phoenix. Lalu memeluk Bian Phoenix. Menuju ke kejauhan. Tentu saja penguasa kota ingin menghentikan Omi. Tetapi dia dihentikan dan hanya bisa melihat putrinya terbawa oleh tirai energi. Cukup marah untuk melompati tembok. Omi membawa Li Ling dan Bian Phoenix dan terbang ke kuil Tao. Energi tirai. Apa yang kamu inginkan? Bian Phoenix bertanya. Omi tersenyum. Aku menggendong kalian berdua di sini untuk menjaga bahwa aku menginginkan kalian berdua. Hanya ada setengah hari tersisa sampai akhir petualangan ini. Jadi Omi hanya harus berpikiran terbuka. Apa maksudmu? Kalian berdua akan menjadi istriku mulai sekarang. Hahaha. Tirai Neng. Kamu terlalu tidak masuk akal. Tidak bisakah dunia ini memiliki 3 istri dan 4 selir? Anda berharap, aku yang bertanggung jawab atasmu. Mereka berdua tidak berdaya saat Omi dengan paksa mendorong mereka ke bawah. Sepanjang sore ini, Omi bersama mereka, dan dianggap menikmati sore yang manis. Menjelang malam, Omi tahu bahwa petualangan ini akan segera berakhir. Omi melihat sosok Bian Phoenix dan Li Ling dan berkata dalam hati, "Phoenix, Ling, selamat tinggal." Hati Omi membengkak dengan perasaan masam dan sedikit keengganan. Omi berjalan ke arah mereka dan akhirnya memeluk mereka. "Ada apa denganmu? Tirai bisa. Selamat tinggal. Phoenix, Ling. Aku akan merindukan kalian." "Fiu," Omi menarik napas dalam-dalam. "Hal-hal konyol apa yang kamu katakan?" Omi tersenyum pahit dan memeluk mereka berdua erat-erat. "Jadi mari kita akhiri dengan mereka." Tidak lama kemudian, Omi tiba-tiba merasakan kesadaran. Seolah-olah kesadaran meninggalkan tubuh tirai energi. Sementara seluruh kota Oblivion, semua orang dan semuanya masih ada di sana. Seolah-olah tidak ada kehidupan untuk sesaat. Ketika Omi membuka matanya, dia sedang menuruni sungai bawah tanah di pintu masuk utara desa. Mengambang pada waktu yang hampir bersamaan adalah Sumei Qian dan Leona, serta beberapa orang lainnya. Mungkin karena airnya sudah terlalu lama meresap, tubuh Sumei Qian dan Leona agak putih, serta tubuh Omi sendiri sudah berakhir. Omi sedih di dalam, masih berpikir dalam pikirannya. Saat itu berakhir, dia memeluk Bian Phoenix dengan baik menjauh dari Ling. Sumei Qian dan Leona juga bangun. "Wow, akhirnya kembali ke Pulau Marsial." Leona berteriak, "Rasanya sudah lama sekali. Omi, ada apa dengan? Seharusnya tidak memikirkan dua wanita cantikmu." Omi tersenyum. "Tidak, aku Omi sekarang. Bukan tirai energi. Sudah berakhir. Baiklah, cepat kembali ke akademi. Aku juga akan tenang dan memahami alam Hautian." "Wow, Hautian." Leona dan Sumei Qian sama-sama dalam keadaan menyembah. Di mata mereka, Hautian itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Setelah Omi kembali ke Akademi Bela Diri, dia segera memasuki keadaan tertutup. Omi awalnya berpikir bahwa dia akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Tetapi dia keluar pada hari kedua pertunjukannya. Karena, setelah 1 hari diputar Omi, dia telah melangkah ke alam Hautian awal. Yai, akhirnya melangkah ke alam Hautian. Itu benar-benar tidak mudah. Omi tersenyum secara internal. Tetapi Omi tidak merasakan apapun yang bisa dibanggakan. Lagi pula, untuk kehidupan sebelumnya, Hautian terlalu buruk. Namun, untuk Akademi Bela Diri, itu mungkin menyebabkan sensasi lain. Pada saat ini, di villa lereng bukit tertentu dari Akademi Bela Diri, Omi telah kembali dari petualangannya. Senang bisa kembali mengawasinya. Dan ketika aku siap, aku akan membunuhnya. Oke, tapi bisakah kamu benar-benar mendapatkan buku rahasia seni bela diri kelas 7 jika kamu membunuh Omi? Omong kosong. Ini adalah misi hadiah yang dikeluarkan oleh organisasi pembunuhan tertinggi Kekaisaran Yan Huang. Night Shadow, ini adalah misi terbuka. Tidak peduli siapa itu. Selama kamu membunuh target, kamu akan menerima hadiah. Perkenalkan, siapa ini adalah misi hadiah yang dikeluarkan oleh. Itu pasti musuh Omi. Untuk bisa mengeluarkan buku rahasia seni bela diri kelas 7, pasti ada perseteruan besar. Sekarang kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Jangan didahului.
Orang-orang yang ingin membunuh Omi mungkin tidak sedikit di akademi kita. Jangan khawatir. Aku akan mengawasinya setiap saat. Di bagian lain dari Akademi Bela Diri, seorang pria tahun keempat juga menerima berita tentang kembalinya Omi ke akademi. Omi, aku sudah lama menunggumu. Kamu kembali. Maafkan aku. Aku harus membunuhmu untuk buku rahasia seni bela diri kelas 7 itu. Anak laki-laki tahun keempat ini berkata. Omi baru saja menyelesaikan retretnya saat ini. Omi tidak tahu bahwa kejadian mengejutkan telah terjadi di Akademi Seni Bela Diri saat dia menuju ke kota terlupakan. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Berita datang dari Kekaisaran Yan Huang. Night Shadow, organisasi pembunuhan tertinggi di Kekaisaran Yan Huang, mengeluarkan misi khusus untuk Martial Island. Siapapun yang bisa membunuh Omi dan mengambil kepalanya akan bisa mendapatkan buku rahasia seni bela diri kelas 7. Misi ini adalah misi terbuka. Semua orang bisa menyelesaikannya. Dan pada akhirnya, mereka hanya perlu membawa kepala Omi kembali ke organisasi Night Shadow di Yan Huang untuk menguangkan hadiahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menawarkan hadiah ini. Dan siapapun tetap bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, ketika berita ini mencapai Pulau Martial, itu menyebabkan kegemparan. Buku rahasia seni bela diri kelas 7, meskipun tidak super kuat, setidaknya mampu menarik banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Hautian. Dan bahkan mungkin pembangkit tenaga listrik bawaan akan menginginkannya. Tetapi kemungkinannya relatif kecil. Dan jika pembangkit tenaga listrik bawaan pergi untuk membunuh seorang siswa dari sekte dalam untuk buku rahasia seni bela diri kelas 7, reputasi tidak akan menyebar dengan baik. Orang-orang kuat umumnya bangga. Jadi hadiah ini akan memiliki daya tarik yang sangat sedikit bagi orang-orang kuat bawaan. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika itu adalah seni bela diri kelas 8. Tetapi tidak mungkin ada orang yang akan menghabiskan seni bela diri kelas 8 untuk menawarkan hadiah untuk membunuh Omi. Di Akademi Bela Diri, beberapa siswa yang mendapat berita itu juga terkesan. Seni bela diri kelas 7. Meskipun banyak keluarga besar memiliki buku rahasia tingkat ini, tidak ada yang keberatan lagi. Oleh karena itu, beberapa siswa tahun ketiga dari Akademi Bela Diri, serta beberapa siswa tahun keempat, diam-diam berencana untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan karunia ini. Omi keluar dari kaku dan hendak pergi ke Departemen Saber untuk berputar ketika teman sekamarnya, Su Jinhye, kembali. Omi, kamu seharusnya tidak berlarian sekarang. Su Jinhye sibuk menasihati. Kenapa kamu tidak berlarian? Omi tidak mengerti apa yang dia maksud. Omi, kamu baru saja kembali ke Akademi Bela Diri dan belum mengetahuinya. Kamu telah ditawari hadiah. Menawarkan hadiah, itu karena kamu berada di daftar target organisasi pembunuhan terkuat seukuran Yan Huang. Dan seseorang menggunakan buku rahasia seni bela diri kelas 7 sebagai hadiah di kepalamu. Dan siapapun yang membunuhmu dapat mengambil hadiah di kepalamu. Saya pernah mendengar bahwa banyak orang kuat tahun ketiga akademi kami, serta orang kuat tahun keempat, menginginkan hadiah ini. Godaan rahasia seni bela diri kelas 7 sangat besar. Bahkan keluarga besar manapun tidak memiliki satu lagi rahasia seperti itu. Belum lagi orang-orang kuat yang tidak memiliki keluarga. Omi mendengus. Itu lucu. Menawarkan hadiah di kepalanya. Benar-benar sakit. Kamu masih tertawa. Omi berkata. Kalau begitu biarkan mereka yang menginginkan kepalaku datang. Aku akan menunggu mereka. Omi tampak menghina. Para siswa tahun ketiga dari Akademi Bela Diri. Semuanya berada di tahap awal Hautian. Belum lagi sekarang. Bahkan sebelum Omi memasuki kota terlupakan, Omi telah mengalahkan Tang Zhenghao, seorang Hautian awal. Dan sekarang Omi sendiri telah menerobos ke Hautian. Siswa tahun ketiga mana yang menjadi lawannya? Oleh karena itu, Omi tidak peduli. Adapun yang terkuat di tahun keempat, itu juga bertahan sampai mati tetapi hanya pertengahan Hautian. Dengan kekuatan Omi saat ini, termasuk Hautian mungkin bukan lawannya. Tidak ada jenius di tempat seperti Akademi Seni Bela Diri. Omi masih perlu takut pada pertengahan Hautian. Jadi, Omi mendengar berita itu dan sangat menghina. Tentu saja, jika itu adalah seseorang yang lebih kuat yang ingin membunuh, maka Omi harus sedikit lebih berhati-hati. Omi pergi ke Departemen Blades. Dan di tengah jalan, seorang pelemahan tingkat pintu luar berkata, Omi, seseorang memintaku untuk memberikan surat ini. Omi menerima surat itu dan membukanya. Sambil berkata, Omi, tolong temui aku di kolam aqua. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Omi melihat surat itu dan ditampilkan.
Hanya saja kamu ingin memikatku ke tempat rahasia dan ingin membunuhku. Apa maksudnya mengatakan pertemuan? Omi tidak takut sama sekali. Karena saudara baik hati yang mengirim surat kepadanya ini ingin membunuh, Omi memberinya kesempatan itu. Omi langsung pergi ke kolam air aqua. Kolam air aqua berada di lembah tersembunyi di belakang akademi. Saat ini, di lembah tersembunyi ini, di samping kolam air aqua, dua orang bersembunyi di balik batu. Apakah lokasi Omi akan datang? Seorang anak laki-laki bertanya. Omi baru saja kembali ke akademi. Kurasa dia belum tahu tentang hadiah di kepalanya. Berpikir dia akan datang. Mempertimbangkan memana yang mengajaknya kencan. Haha, ketika dia datang, kita akan membunuhnya tanpa mengetahui dan membawanya kembali. Ini hampir liburan musim panas. Ini juga akan menjadi pencapaian besar jika kita mendapatkan buku rahasia seni bela diri kelas 7 ini dan mendedikasikannya untuk keluarga kita. Baiklah, jangan banyak bicara. Penyergapan datanglah dengan baik. Ban, bagaimana jika kita membiarkan Omi melarikan diri? Tidak mungkin. Saya kelima dalam daftar siswa tertinggi tahun ketiga dan Anda berada di 20 teratas di daftar sukses besar tahun kedua. Tidak mungkin Omi akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dia tidak akan tahu siapa yang melakukannya dan tidak akan melibatkan keluarga. Omi terbang ke kolam aqua. Pada saat itu, dua pria bertopeng melompat keluar dari belakang batu besar di sebelahnya. Omi menyapu. Yang satu adalah Hautian awal, dan yang lainnya adalah kesuksesan besar gerbang dalam. Omi bertanya-tanya, apakah kamu orang-orang yang ingin melihatku? Omi, kemalanganmu sendiri yang kamu bawa sendiri ke sini hari ini. Lakukanlah. Siswa Hautian awal itu segera menyerang Omi. Dia tidak ingin menahan nunda. Bertarung dengan cepat untuk menghindari kecelakaan. Omi melihat Hautian awal ini bergerak melawannya. Gerakan itu, busuk. Busuk sejauh mana? Itu sangat busuk sehingga Omi merasa terhina ketika dia melihatnya. Untuk membunuh dengan gerakan busuk seperti itu, Omi tidak hanya membakar bagian dalam, tetapi juga dihina. Mungkin, Omi telah melihat jenius di Oblivion City. Jadi itu sedikit bagaimana jika dia kembali ke Akademi Seni Bela Diri sekarang dan melihat lawan yang membusuk. Dibandingkan dengan bendera putih di Oblivion City, momentum pedang keluar dari dunia. Gerakan pria busuk itu telah membuat Omi tidak dapat melihatnya. Omi bahkan tidak repot-repot mencabut pedangnya. Merasa bahwa melawan gerakan busuk seperti itu, menulis pedang adalah pelanggaran. Bocah Hautian awal itu menghantam tanah dengan kepala penuh darah. Tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Omi melakukannya. Selain itu, dia baru saja mengeluarkan langkah terkuatnya demi kemenangan cepat. Ini adalah seni bela diri kelas 7 keluarganya dan dia hanya memiliki kesempatan untuk mempelajarinya sebagai putra jenius keluarganya. Kakak laki-laki. Kesuksesan pintu besar di sebelahnya siap membantu dari samping. Tetapi dia dengan bodohnya terkejut. Omi berkata, lepaskan topengmu, atau aku akan membunuhmu. Bocah Hautian awal yang berlumuran darah berkata dengan kaget. Ini tidak mungkin. Ini tidak pernah mungkin. Saya tidak percaya. Omi tidak memiliki kesabaran lagi. Pedangnya ditarik. Bayangan pedang melintas, dan kepalanya mendarat di tanah. Kakak laki-laki, anak laki-laki di sebelahnya yang sukses besar di pintu dalam itu bodoh. Omi memancarkan. Kalian ingin membunuhku. Jadi aku akan membunuhmu juga. Itu adalah kebenaran yang sederhana. Dengan kilatan cahaya dingin. Kepala bocah kesempurnaan besar gerbang dalam itu juga mendarat di tanah. Omi tahu ketika dia melihat bahwa mereka mengenakan topeng bahwa mereka pasti datang ke sini dengan tenang. Dalam hal ini, Omi membunuh mereka dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Omi mengkremasi mereka dengan api. Omi datang ke Departemen Blades. Omi, kamu di sini. Hei, kamu punya banyak energi. Guru Guoki memandang Omi dengan bingung. Omi berkata, Hautian awal. Omi tidak repot-repot berpura-pura membandingkan. Dan langsung membuka diri dan berkata, Astaga, Hautian. Kamu bahkan sudah melangkah ke Hautian. Guru Guoki membuka matanya lebar-lebar. Oh, itu bukan apa-apa. Omi tersenyum. Omi berjalan ke arah Chu Yiyun, yang memegang pedangnya di sana. Chu Yiyun, kapan kamu keluar dari kota terlupakan? Omi bertanya. Omi mengamati bahwa Chu Yiyun telah melangkah ke tahap akhir gerbang dalam. Chu Yiyun ini juga dianggap kuat. 18 hari. Omi, kamu melangkah ke periode Hautian awal. Chu Yiyun bertanya.
Dia baru saja samar-samar mendengar suara terkejut guru Guoqi. Ya, wow, kamu luar biasa, seru Cu Yiyun terdiam. Oh, kamu juga, bergembiralah. Ngomong-ngomong, Omi, kamu telah ditawari hadiah. Apakah kamu tahu tentang ini? Di akademi kami, pasti akan ada beberapa orang yang memutar dan akan bergerak pada Anda. Bahkan beberapa guru, Anda harus lebih berhati-hati. Cu Yiyun nyaman. Aku sudah tahu. Omi berbalik dan meninggalkan ruang kelas Departemen Hukum Sabre. Cu Yiyun menatap punggung Omi. Terkejut. Tidak tahu harus berpikir apa. Mungkin Cu Yiyun benar-benar berubah pikiran tentang Omi. Omi, begitu Omi keluar dari kelas Departemen Hukum Sabre, seseorang berdiri di luar menunggunya. Murong Guo. Omi, kamu kembali dari petualanganmu. Hei, kamu sudah melangkah ke Hautian. Sangat terkejut. Ya, apa yang kamu inginkan denganku? Don Omi bertanya. Don Omi, ku dengar kau kembali. Jadi, ini untuk melihat Anda. Dan dengan cara mengingatkan Anda tentang sesuatu. Anda harus lebih berhati-hati. Anda telah ditawari hadiah. Beberapa siswa tahun ketiga dan keempat dari Akademi Bela Diri mungkin tergerak oleh karunia. Murong Guo Dao. Kedatangannya untuk memperingatkan Omi adalah masalah sekunder. Yang paling penting mungkin dia ingin melihat Omi. Lagi pula, Omi adalah pertunangannya. Aku sudah tahu. Apakah kamu punya hal lain? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar pertunanganmu? Tang Zhenghao. Sekarang, Omi bertanya. Murong Guo sibuk berkata. Omi, Tang Zhenghao dan aku telah membubarkan pernikahan kami. Dan sekarang pertunanganku adalah kamu. Omi tertegun. Baru kemudian dia ingat bahwa Omi telah melupakan hal ini. Sepertinya Omi telah mencintai banyak hal setelah perjalanannya ke Oblivion City dan kembali. Kembali dari petualangan Oblivion City, Omi merasa seolah-olah dia telah melintasi kembali dari alam yang berbeda dan mengalami kehidupan yang berbeda. Sedikit kesurupan. Sepertinya benar-benar, Murong Guo sedikit tersesat ketika dia melihat bahwa Omi bahkan lupa. Murong Guo, setelah liburan musim panas, saya pribadi akan pergi ke keluarga Anda untuk menarik diri dari pernikahan. Jangan. Murong Guo keluar dari mulut. Bukan. Aku. Murong Guo tersipu dan menggigit bibirnya. Omi, sepertinya kamu tidak menarik pertunanganmu. Kenapa? Aku akan bertunangan denganmu. Tapi karena kesalahan. Omi, aku menyukaimu. Sungguh, aku sangat menyukaimu. Selain itu, ketika kamu masih di keluarga Tang, aku mandi. Jika kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Murong Guo tersipu dan berkata, agar tidak membiarkan mundur. Hal-hal lama telah pindah. Omi terkekeh. Dia sama sekali bukan Omi tua. Dia belum pernah melihat mandi. Baiklah. Murong Guo, aku tidak punya perasaan padamu. Apakah kamu bahagia tanpa perasaan bersama? Jadi, kamu akan menemukan kebahagiaan. Omi berbalik dan berjalan pergi. Murong Guo menatap punggung Omi dan merasa patah hati. Pada siang hari, restoran Genius. Rekan-rekan siswa. Sebuah laporan khusus sedang diputar di bawah. Siswa tahun pertama tahun ini, Omi, keluar dari pengalaman kotanya yang terjadi. Menutup pintu setelah 1 hari. Dan melangkah ke periode Hautian awal. Di Genius Restaurant, berita khusus yang diperbarui dikirim. Wow, semua orang terkejut ketika mereka mendengar berita khusus ini. Omi baru saja mencapai periode Hautian awal di tahun pertamanya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh siswa jenius tertinggi tahun ketiga. Omi telah mencapai tingkat siswa jenius tahun ketiga di tahun pertamanya. Berita ini dengan cepat menyebar melalui Akademi Hutan Bela Diri. Cukup mengejutkan. Dekan Akademi Bela Diri datang mencari Omi pada kesempatan pertama. Berikan penghormatan kepada dekan. Hahaha. Omi, memikirkan rumor itu. Jadi aku datang untuk melihat sendiri. Dan benar saja, kamu benar-benar melangkah ke Hautian. Omi, berapa umurmu tahun ini? 19, kata Omi. Cek, baru berusia 19 tahun dan kamu telah mencapai Hautian. Omi, masa depanmu benar-benar tidak dapat diprediksi. Dekan memandang Omi dan menghela nafas kagum. Baik-baik sajalah, dekan berkata. Omi, lakukanlah. Cobalah untuk melangkah ke langit bawaan sebelum usia 24 tahun. Jika Anda dapat melangkah ke langit bawaan sebelum usia 24 tahun, maka masa depan Anda adalah cerita lain. Din, apa maksudmu?
Melangkah kebawaan sebelum usia 24 tahun adalah cerita yang berbeda. Don Omi bertanya. Dekan tersenyum. Jika Anda dapat melangkah kebawaan sebelum usia 24 tahun, maka Anda pasti akan diperhatikan oleh Kekaisaran Yan Huang. Dan kemudian prospek Anda akan sangat berbeda. Menjadi bakat memerintah. Mengerti? Aku berbakat di tingkat sekarang. Bakat penguasaan macam apa kamu sekarang? Paling-paling kamu adalah bakat keluarga. Putra jenius dari keluarga yang direvitalisasi. Kamu jauh dari menjadi bakat penguasa. Baiklah, jangan bicara ini. Lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi bakat pewarisan. Standar minimum untuk menjadi bakat penguasaan adalah melangkah kebawaan sebelum usia 24. Anda melangkah ke Hautian pada usia 19 sekarang agak terlambat. Tapi itu agak penuh harapan. Omi menganggukkan kepalanya. Rupanya Kekaisaran Yan Huang lebih rumit dari yang dibayangkan Omi. Bakat kekaisaran tidak diperlukan untuk datang ke Martial Island. Omi, lakukanlah. Meskipun kamu melangkah ke Hautian pada usia 19 agak terlambat dibandingkan dengan standar bakat kekaisaran. Masih ada harapan bahwa itu kamu akan dapat melangkah ke Inate sebelum usia 24. Dekan memberikan instruksi akhir, dan kemudian mengambil cutinya. Namun, Dekan masih belum memiliki banyak kepercayaan pada apakah Omi bisa menjadi bakat kekuasaan atau tidak. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk menjadi bakat kerajaan? Ada begitu banyak keluarga di kerajaan Yan Huang, dan beberapa generasi mungkin tidak dapat memiliki satu yang bisa menjadi bakat kerajaan. Secara umum, bakat mengalahkan harus berusia minimal 16 tahun untuk melangkah ke Hautian. Dalam hal ini mungkin bagi mereka untuk melangkah ke bawaan sebelum usia 24 tahun. Banyak siswa berusia 3 dan 4 tahun di Akademi Bela Diri yang awalnya ingin membunuh Omi untuk mengumpulkan hadiah diam-diam membatalkan tindakan mereka setelah mendengar berita bahwa Omi telah melangkah ke Hautian. Omi masih sangat muda untuk melangkah ke Hautian. Jika dia tidak berhasil membunuh, sudah pasti dia akan melemparkan batu ke kakinya sendiri. Namun, salah satunya adalah kecelakaan. Omi menyelesaikan makan siangnya dan baru saja kembali ke asramanya. Wang Xing berkata, "Omi, suratmu." Hati Omi bersenandung. Dia telah mengungkapkan berita melangkah ke Hautian. Dan masih ada seseorang yang berani membunuh karunia itu. Omi memiliki perasaan yang sangat panas di dalam. Omi membuka surat itu. Berbunyi, "Omi, jika kamu masih menginginkan wanitamu, maka silakan segera pergi ke kolam air aqua. Jika tidak, wanitamu mungkin akan diperkosa oleh banyak orang. Rumput dia, beraninya kamu menggunakan wanitaku untuk memerasku." Omi terbakar. Omi tidak tahu siapa yang mengirim surat ini. Tetapi Omi pasti akan melacaknya. Omi segera menggali mencari Liona dan Sumei Qian untuk melihat apakah sesuatu telah terjadi pada mereka. Namun, tidak ada yang terjadi pada mereka. Rupanya surat itu terutama ingin menipunya agar pergi ke kolam air aqua dan kemudian diam-diam membunuh. Kolam air aqua benar-benar tempat yang baik untuk membunuh orang. Omi hanya pergi ke sana di pagi hari untuk melingkari dua orang yang tidak tahu bagaimana hidup. Dalam hal ini, Omi tidak keberatan akan memperpanjang beberapa lagi. Omi segera memindahkannya ke kolam air aqua. Namun, ketika Omi tiba di kolam air aqua, dia tidak menemukan siapapun sama sekali. Tidak ada seorang pun. Bukankah kamu memintaku untuk menemuimu di Aquapon? Di mana orang-orangnya? Omi bingung. Omi menunggu selama 1 jam dan tidak ada yang keluar. Sial. Beraninya kamu mencampakkanku. Itu sebenarnya bukan tipuan pada Omi. Tetapi orang yang mengirimkan surat itu, dia awalnya ingin membunuh Omi. Tetapi, setelah surat itu dikirim, dia tiba-tiba mendengar berita bahwa Omi telah melangkah ke Hautian, sehingga orang itu tidak berani. Jika Omi adalah kesempurnaan besar gerbang dalam, maka dia tidak akan takut. Tapi Hautian, dia mungkin tidak yakin. Jadi dia menyerah. Namun, Omi sangat tidak yakin. Ketika Omi kembali ke asrama, Wang Xing dan yang lainnya melihat surat itu dan bertanya, "Apakah kamu pergi ke kolam aqua?" Orang yang menulis surat ini tidak berhasil membunuh. Itu tidak datang. Saya menunggu di sana selama 1 jam dan tidak ada yang muncul. Saya ditipu, kata Omi. Su Jinhe berkata, "Omi, kamu tidak tertipu. Berpikir seharusnya orang ini awalnya ingin membunuhmu. Tetapi setelah mendengar berita bahwa kamu melangkah ke Hautian, dia diam-diam membatalkan tindakannya." Omi sangat marah di dalam. Api dan kemarahan. Orang seperti apa yang kamu anggap Omi? Berpikir bahwa itu aku adalah kesempurnaan besar sekte dalam. Dia ingin membunuhku. Dan mengancamku dengan wanitaku.
Mendengar bahwa aku telah melangkah ke Hautian, aku diam-diam memilih tindakanku. Untuk apa sebenarnya kamu membawaku, Omi? Perasaan ini membuat Omi sangat marah. Omi, apa yang akan kamu lakukan? Wang Xing bertanya. Omi berkata dengan marah. Karena saya telah menerima surat itu, saya harus melacak orang ini. Bahkan jika dia membatalkan operasi, saya tidak akan membiarkan pergi seseorang yang ingin membunuh saya demi hadiah seni bela diri kelas 7 distrik. Saya, Omi, tidak akan baik-baik saja. Namun, agak sulit untuk melacak sumber surat ini. Tidak peduli betapa sulitnya itu, aku harus mengeluarkannya. Omi meraung. Tetapi bahkan kucing atau anak anjing kecil apapun yang mencoba membunuh, memaafkan pihak lain untuk diam-diam membatalkan operasi, Omi tidak bisa memaafkan. Wang Xing, siapa yang pertama kali menemukan surat ini? Omi bertanya. Wang Xing Dao, saya melihatnya dulu, ketika terjatuh di bawah pintu. Kalau begitu, hanya saja tidak ada yang melihat siapa yang mengirimnya. Tanyakan di asrama lain. Seseorang selalu melihatnya. Omi dan Wang Xing Sujinhe. Mereka bertiga bertindak terpisah. Seluruh gedung asrama. Masing-masing asrama bertanya. Dengan reputasi Omi, tidak ada yang berani memberikan wajah, sehingga setiap asrama sangat kooperatif. Akhirnya, ada satu orang yang memberitahukan dia melihatnya. Ketika semua orang sedang makan siang, saya melihat seorang senior tahun ketiga terbang dari belakang gedung asrama ke lantai 3 gedung. Tetapi saya tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Wang Xing berkata, licik, pasti tidak melakukan sesuatu yang baik. Omi mengangguk. 9 kali dari 10. Suratnya itu dikirim oleh orang ini. Dapatkah Anda menggambarkan informasi fisik orang ini? Don Zimer bertanya. Ini. Yah, aku akan mencoba yang terbaik. Omi mengeluarkan selembar kertas. Dan berdasarkan deskripsi siswa itu, dia menggambar senior tahun ketiga yang diam-diam memasuki gedung asrama pada siang hari. Meskipun itu bukan kesamaan yang tepat, tetapi setidaknya itu memungkinkan orang yang mengenalnya untuk melihat siapa orang ini. Itu sama bagi pemerintah kuno untuk melacak tersangka. Bukan kesamaan yang tepat, tetapi selama orang-orang yang mengenal orang itu bisa menebak siapa itu. Omi segera menggambar potret yang identik, dan kemudian meminta siswa asrama lainnya untuk membantu pergi ke gedung sekolah tahun ketiga serta gedung asrama untuk bertanya dan melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk. Semua orang bersedia membantu. Bisa membantu Omi adalah berkah. Semua orang segera mengambil tindakan. Sepertinya Omi tidak akan berhenti sampai dia menemukan orang itu. Setelah beberapa jam diinterogasi, akhirnya seorang siswa bertanya, orang ini, dia sangat mirip dengan Liu Chang dari Departemen Tongkat Sihir tahun ketiga. Seorang siswa berkata, terima kasih. Omi segera pergi ke Departemen Tongkat untuk menemukan Liu Chang itu. Liu Chang, seseorang mencarimu di luar, di kelas lapangan bela diri tahun ketiga. Orang yang menjaga pintu berteriak. Liu Chang berjalan keluar, dan jantungnya berdebar kencang ketika dia melihat Omi. Siapa yang mencariku? Omi melihat sekilas bahwa Liu Chang ini, yang sangat mirip dengan orang dalam potret itu. Setidaknya fitur-fiturnya serupa. Kamu Liu Chang? Ya. Liu Chang berpura-pura tidak mengenal Omi. Bang, Omi menjatuhkannya dengan mengecewakan dan menyeretnya pergi. Menyeretnya ke sudut yang tenang dan sepi. Omi berkata, Senior Liu Chang, kamu ingat surat ini, kan? Mengatakan, siapa yang menyuruhmu memberikannya berbohong? Jika tidak, Anda akan sengsara. Aku Liu Chang melihat surat itu dan tidak ingin membantah apapun. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Apakah kamu tidak akan memberitahuku? Kematian. Jangan. Kataku. Aku berkata. Ya, Wang Tao menyuruhku untuk mengirimkannya. Siapa Wang Tao? Wang Tao adalah jenius pertama di tahun ketiga kami. Peringkat terkuat di peringkat jenius tertinggi tahun ketiga. Liu Chang dengan jujur menjelaskan. Wang Tao. Sangat bagus, kata Omi dengan tegas. Su Jinhe bertanya. Omi, sekarang kamu akhirnya melacaknya. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi darinya sekarang. Tidak. Karena dia membatalkan operasi untuk membunuhku. Aku juga akan memberikan kesempatan untuk menghindari mengatakan bahwa aku adalah pengganggu. Liu Chang. Beritahu Wang Tao sekarang. Aku akan memberikan 5 jam waktu persiapan. 5 jam kemudian. Itu sekitar jam 5 malam. Minta dia secara pribadi datang ke Genius Restaurant untuk menemukanku dan menerima 3 telapak tanganku. Jika dia bisa menangkap ketiga telapak tanganku, maka aku tidak akan membunuhnya. Jika dia tidak bisa, lalu pergilah ke neraka. Ya.
Aku akan segera pergi dan mengamatinya. Liu Chang kentut dan melarikan diri. Wang Xing bertanya, Omi, kamu tidak bercanda, kan? Tiga mencerahkan dan dia selamat. Meskipun dia membatalkan aksinya. Namun juga, dia berencana untuk membunuh Muah. Benar, Omi. Bahwa Wang Tao adalah ahli nomor 1 di peringkat jenius tertinggi tahun ketiga. 3 tahun lalu dia adalah juara kompetisi mahasiswa baru. Dan kamu baru saja melangkah ke Hautian. Tapi terlalu kekanak-kanakan untuk membiarkan mengambil 3 persetujuan darimu. Su Jinhe juga memandang Omi dengan bingung. Omi berpikir, apakah itu kekanak-kanakan atau tidak? Kita tentu akan mengetahuinya. Awalnya, saya ingin membunuh orang ini secara langsung. Tetapi, dia memilih tindakannya untuk membunuh saya. Jadi saya memberikan kesempatan untuk hidup. Yaitu, apakah dia mampu menangkap telapak tangan saya yang ketiga? Baiklah, Wang Xing dan Su Jinhe sama-sama berhenti mengatakan apa-apa. Merasa bahwa Omi telah membuat mereka sedikit buta. Omi berani menawarkan untuk menangkap 3 telapak tangan melawan seorang jenius dengan level yang sama. Saya khawatir kekuatan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Pada saat ini, di villa lereng bukit tertentu, saudara tahu, karena operasi untuk membunuh Omi telah dibatalkan. Haruskah kita mengambil surat itu? Seorang saudara laki-laki dari kelompok seni bela diri Wang Tao bertanya. Banyak anak laki-laki yang tampak sangat mengesankan. Apa ketinggiannya? Alasan saya membatalkan operasi untuk membunuh tidak layak untuk seni bela diri kelas 7 lagi. Selain itu, saya khawatir surat itu sudah ada di tangan Omi. Saudara tahu, apa yang harus kita lakukan? Jangan Omi ke surat itu. Bagaimana dengan Tracing? Melacak. Surat anonim. Dia tidak bisa melacaknya. Dan selain itu, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa melacaknya. Jadi bagaimana jika diketahui bahwa saya mengirimkannya? Jadi bagaimana jika saya adalah yang terbaik dalam daftar siswa terbaik selama 3 tahun? Dan saya masih takut dia akan tahu. Meskipun aku menyerah untuk membunuhnya, itu tidak berarti aku takut padanya lagi. Dan bahkan tidak berarti aku takut padanya. Jika dia benar-benar ingin pergi sampai akhir denganku, dia mungkin belum bisa memainkanku. Itu benar. Tahu, kekuatanmu jelas bagi semua orang. Kepala departemen ingin memperkenalkan putrimu. Cukup untuk melihat bahwa kamu luar biasa. Hehehe. Baiklah. Lupakan Omi itu. Jika dia benar-benar berani membayangkanku, aku akan membuatnya terlihat baik. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki berlari di pintu. Saudara tahu. Saudara tahu. Itu buruk. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Anak laki-laki yang berlari sambil berteriak. Dia adalah Liu Chang, anggota kelompok seni bela diri Wang Tao. Apa yang diributkan? Apa masalahnya? Saudara tahu, suratmu dilacak oleh Omi. Liu Chang. Hanya ini yang disebut masalah besar. Itu baru saja ditelusuri. Apa yang sangat mengejutkan. Tapi itu tidak terduga. Wang Tao mengamuk. Penampilan Liu Chang membuatnya tidak puas. Karena Liu Chang tampak seperti dia takut. Membuatnya tampak seolah-olah dia Wang Tao sangat takut pada Omi. Dia bangga di dalam sebagai ahli jenius tertinggi terkuat di tahun ketiga. Meskipun Omi telah mengalahkan Tang Zhenghao, tetapi Tang Zhenghao hanya berada di peringkat di luar tempat ke-100 dalam daftar siswa tertinggi tahun ketiga, yang bukan apa-apa. Liu Chang berkata dengan terengah-engah, Saudara tahu, Omi baru saja menemukan saya. Dia berkata bahwa dia memberi Anda kesempatan dan memberi Anda 5 jam untuk bersiap. Bersiaplah untuk apa? Bersiaplah untuk menerima 3 izin darinya. Jika kamu tidak dapat menerima 3 izin darinya, maka kamu mati. Dan jika kamu dapat menangkap 3 izin darinya, maka kamu akan diberi 1 kesempatan untuk hidup. Bang, Wang Tao sangat marah sehingga dia menamparkan tangannya di dinding. Dan dinding terbelah. Saudara laki-laki kelompok bela diri Wang Tao yang lain berkata, Saudara Tao, mungkin Omi ini terlalu sombong. Anda adalah siswa nomor 1 dari siswa tertinggi tahun ketiga. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia menerima 3 telapak tangan darinya. Siapa yang dia pikir dia? Rumput. Wang Tao sangat marah. Di dalam hatinya, dia bahkan tidak berpikir bahwa Omi lebih kuat darinya. Dan bahkan jika dia tidak berpikir dia bisa lebih kuat. Tetapi sekarang dia mengetahui bahwa dia sangat lemah di mata Omi. Memberinya kesempatan untuk menerima 3 telapak tangan mengucapkan semua kata. Kan, Wang Tao, benar-benar sangat rentan di mata Omi. Anda tidak bisa menangkap 3 tangkapan darinya. Liu Chang berkata, Saudara Tao, nada bicara Omi ini benar-benar sombong.
Dengan kekuatan dan bakat saudara Tao Anda, belum lagi 3 penghasilannya, 30 penghasilan tidak akan menjadi masalah. Wang Tao berkata dengan marah. 30 menarik. Saya, Wang Tao, adalah yang pertama di tahun ketiga peringkat jenius tertinggi. Dan Anda mengatakan saya hanya bisa menerima 30 telapak tangan darinya. Saudara Tao tenang. Saya mengatakan hal yang salah. Ya, tidak apa-apa jika itu 300 memahami ya. Liu Chang panik dan mengubah kata-katanya. Wang Tao menarik napas dalam-dalam. Menekan amarah di dalam. Hal yang paling tak berdaya bagi setiap jenius yang bangga dan kuat dipandang rendah. Wang Tao mencakup gigi dan berkata, Omi, baiklah. Kamu hack. Kamu berani mengungkapkan bahkan dengan 3 telapak tangan. Oke, aku Wang Tao ingin melihat bagaimana kamu tidak bisa menangkapku dengan 3 telapak tangan. Ketika suatu saat tiba, aku akan seakan-akan memakan hatimu. Meskipun aku tahu kamu jenius. Tapi aku, Wang Tao, bukan sampah. 3 telapak tangan. F asterisk cek kamu. Kamu pikir aku adalah tingkat pintu dalam ah. Omi kembali ke asrama bersama Wang Xing Su Jinhe terlebih dahulu. Masalah ini dengan cepat menyebar pada tahun ketiga. Dan jenius restoran juga segera memiliki laporan khusus. Di salah satu ruang kelas 3, seorang guru kesempurnaan Agung Hautian berkata kepada semua siswa. Semuanya, tolong diam. Semua orang tenang. Guru, ada apa? Teman-teman siswa, saya baru saja mendengar berita. Malam ini, tahun pertama Omi meminta kelas kami Wang Tao untuk secara pribadi pergi ke restoran jenius dan menangkapnya dengan 3 telapak tangan. Jika dia tidak bisa menangkapnya, lalu pergi ke neraka. Jangan salahkan dia karena tidak memberi kesempatan. Apa, guru? Anda telah membuat kesalahan. Kelas 1 Omi adalah seorang jenius. Tetapi Wang Tao bukan pria yang lembut. Menangkapnya dengan 3 telapak tangan. Itu terlalu menghina Wang Tao. Guru, apa yang terjadi? Wang Tao sebelumnya ingin membunuh Omi untuk mendapatkan hadiah. Tetapi Wang Tao akhirnya menyerah. Tetapi ketika Omi mengetahuinya, dia tidak ingin membiarkan Wang Tao pergi. Tetapi mengingat Wang Tao tidak melakukan tindakan itu, dia diberi kesempatan untuk hidup, yaitu menangkapnya dengan 3 telapak tangan. Meski begitu, Omi terlalu meremehkan orang. Bertarung saja dengan Wang Tao secara terbuka dan jujur. Apa gunanya berbicara tentang 3 telapak tangan? Bahkan jika itu adalah Hautian Tengah, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia akan membiarkan Wang Tao gagal menangkap telapak tangannya yang ketiga. Kan? Itu benar. Omi adalah pengganggu sialan yang nyata. Baiklah. Teman sekelas. Satu-satunya alasan saya memberitahu Anda adalah bahwa itu saya ingin Anda pergi mendukung Wang Tao malam ini. Lagi pula, dia dari kelas kami dan siswa paling berbakat di tahun ketiga. Dia seharusnya tidak diperlakukan dengan jijik seperti itu pada tahun pertama. Terakhir kali, Tang Zhenghao, dari kelas kami, dikalahkan oleh Omi. Dan kali ini, juga dari kelas kami, Wang Tao, saya tidak ingin hal tragis yang sama terjadi. Di antara kelompok siswa, wajah Tang Zhenghao sangat tidak wajar. Tetapi tentu saja, Tang Zhenghao cukup terkejut ketika mendengar bahwa Omi akan bertarung dengan Wang Tao. Apakah dia benar-benar meragukan hal itu? Baru saja melangkah ke Hautian. Dan kamu lebih kuat dari Wang Tao. Siapa yang nomor 1 di daftar jenius tertinggi? Di Jenius Restaurant, ada juga banyak pembicaraan. Terutama siswa tahun ketiga. Semuanya tampak agak marah. Karena tahun ketiga pasti akan berada di pihak Wang Tao. Siswa tahun pertama, namun, sangat bersemangat dan bangga dengan Omi. Yang baru tahun pertama dan benar-benar bisa F asterisk cek dengan yang terkuat dari tahun ketiga. Pada saat ini, di salah satu kelas tahun ketiga, Guo, pertunanganmu luar biasa. Terlalu jenius. Melangkah ke Hautian begitu cepat. Dan benar-benar bisa bertarung dengan Wang Tao terkuat tahun ketiga kami. Wow, aku sangat iri padamu. Memiliki pertunangan yang hebat. Seorang teman sekelas wanita berkata dengan iri kepada Murong Guo. Oh, Murong Guo tersenyum pahit. Akan sangat memalukan jika dia benar-benar bahagia. Sore hari. Sebelum malam hari, Jenius Restaurant sudah mengumpulkan banyak orang. Pertempuran hari ini antara Omi dan Wang Tao di malam hari dianggap sebagai peristiwa yang sangat sensasional. Dan bahkan banyak guru siap untuk datang dan menonton duel antara dua ahli Hautian awal. Sayangnya, di mata para siswa dan guru Akademi Seni Bela Diri, Wang Tao adalah seorang ahli. Tetapi di mata Omi, dia adalah karakter inferior yang menghina. Dan jika Wang Tao tidak berusaha membunuh
Omi tidak akan repot-repot bermain dengan karakter seperti itu. Saat ini, di salah satu ruang teh di Genius Restaurant, Omi, Su Jinhye, Wang Xing, Yang Yijian, Leona, Su Meiqian, Wen Qiang. 7 orang sedang duduk di sana sambil minum teh, menunggu waktu yang akan datang, sambil bermacam-macam tentang pengalaman memasuki kota yang terlupakan kali ini. Yang Yijian berkata, kekuatan Omi benar-benar terlalu kuat. Saya terlalu terkesan. Anda tidak tahu bahwa itu ahli jenius Oblivion City. White Flag. Omi benar-benar mampu melawannya. Saya ada di sana pada saat itu dan saya mengenali Omi. Jadi saya ingin naik dan bermain dengan White Flag. Tetapi baru setelah saya menghadapinya, saya menyadari bahwa saya tidak cocok untuknya. Dan saya, Yang Yijian, meskipun saya dikenal sebagai satu pedang. Tapi, di depan bendera putih, saya bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk memukul pedang saya. Saya baru saja mati. Namun, Omi mampu melawan seseorang setingkat ini ya. Yang Yijian berkata dengan kekaguman di matanya. Leona berkata, apa ini? Setelah kamu meninggal, Omi telah mengalahkan bendera putih ketika dia melawan bendera putih untuk kedua kalinya di belakangmu. Sial, cabul. Yang Yijian dengan gembira mengagumi Omi. Menemukan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama sekali lagi. Meskipun Yang Yijian sekarang melangkah ke kesempurnaan gerbang dalam, Omi sudah menjadi Hautian. Mengingat bahwa itu ketika dia memasuki sekolah. Semua orang adalah mahasiswa baru gerbang dalam yang terlambat Setelah 1 semester, Omi sudah jauh melampaui dia. Pantas saja Omi berani memberi kejutan besar. Ya, Wang Tao itu. Siswa tertinggi tahun ketiga apa yang pertama. Aku itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejeniusan Forgotten City. Omi tertawa. Baiklah. Jangan membual tentang saya. Ada langit di luar langit dan seorang pria di luar pria itu. Jumlah orang di Genius Restaurant meningkat. Dan pada akhirnya, tidak lagi dapat menampung. Bahkan daerah sekitar sudah dipenuhi siswa. Omi berkata, sudah hampir waktunya. Sudah waktunya untuk keluar dan menunggu Wang Tao. Setelah mengatakan itu, Omi terbang keluar. Siswa dan guru yang tak terhitung jumlahnya menonton melihat Omi muncul dan berteriak. Omi terbang ke atap Genius Restaurant dan berdiri di sana menunggu. Wang Tao tahun ketiga belum muncul. Tetapi dia sudah ada di sana. Pada saat ini, di dekat ruangan Genius Restaurant, Wang Tao melihat Omi terbang ke atap dan menunggunya. Wang Tao menggigit giginya dan berkata, Omi, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Setelah mengatakan itu, Wang Tao juga terbang keluar dan menuju ke restoran Genius. Semua orang yang melihat Wang Tao muncul juga dan berteriak sekali lagi. Wang Tao juga berdiri di atap Genius Restaurant, berhadapan dengan Omi. Diskusi di sekitarnya segera menjadi tenang, mendengarkan Omi dan Wang Tao berbicara. Omi memandang Wang Tao dan berkata dengan marah, kamu adalah Wang Tao. Wang Tao juga sangat kesal ketika melihat Omi menatapnya seperti berada di puncak dunia. Ya, saya Wang Tao. Wang Tao berkata, dia tidak ingin menjadi lemah dalam momentumnya. Sangat bagus. Wang Tao, kamu benar-benar berusaha membunuhku. Sangat bagus. Kamu punya nyali, kata Omi. Wang Tao menjelaskan, kamu ditawari hadiah. Ada apa denganku yang ingin mendapatkan seni bela diri kelas 7 itu? Baiklah. Aku, Omi, juga orang yang masuk akal. Meskipun kamu berusaha membunuhku, namun juga kamu belum melakukan tindakanmu. Jadi aku akan memberi kesempatan untuk menangkap telapak tangan ketiga. Jika kamu bisa menangkap telapak tangan ketiga, maka aku, Omi, akan memberikan kesempatan untuk hidup dan melepaskanmu. Jika tidak, kamu hanya akan mati. Hahaha. Hahaha. Wang Tao tertawa terbahak-bahak yang dipenuhi amarah. Omi, Ki-8 macam apa kamu? Wang Tao langsung meledak. Apa? Apa lagi yang harus kamu marahi? Omi, menandakan kamu siapa kamu? Kamu pikir kamu pertengahan Hautian? 3 telapak tangan. Apakah Anda komedian monyet? Kami berdua berada di tahap awal Hautian. Apalagi yang ingin Anda lakukan kepada saya? Kamu berlatih telapak tangan Rudraksa kamu. Wang Tao menghina. Omi berkata, Wang Tao, jika aku tidak memberi kesempatan, aku hanya akan membantaimu dan tidak akan membuang waktu bersamamu di sini sama sekali. Jika kamu tidak yakin, maka baik-baik saja. Aku akan membiarkanmu merasakan perolehan pertamaku dulu. Maka aku akan membiarkanmu memilih apakah kamu ingin menyelesaikan kedua atau jika aku akan membunuhmu. F** cek kamu. Kalau begitu biarkan kuda itu datang. Wang Tao berteriak.
Tanpa mengucapkan kata pun, Omi membanting telapak tangan ke arah Wang Tao. Wang Tao merasakan gelombang panas berdebar-debar, seperti tsunami, yang tidak mungkin ditandingi. Telapak tangan Omi, namun, membawa kekuatan saking power di dalamnya. Jadi Wang Tao sendiri bahkan tidak bisa mempercayainya. Wang Tao menyaksikan serangan telapak tangan Omi, tetapi dia tidak bisa melakukan perlawanan. Bukan karena dia tidak melawan, tetapi pikirannya tidak bisa memikirkan bagaimana cara melawan. Bang! Telapak tangan pertama Omi mengenai dada Wang Tao. Ledakan. Wang Tao terbang menjauh ke kejauhan. Sementara seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Dan dengan ledakan, Wang Tao menatap ke dinding sebuah bangunan di penayangan. Meniup dinding terpisah. Wow! Seluruh penonton berteriak kaget. Telapak tangan pertama Omi. Tetapi Wang Tao tidak dapat menahannya sekalipun. Pada saat ini, Wang Tao pingsan di wajahnya. Wajahnya pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Omi bisa begitu menakutkan? Telapak tangan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menahannya. Itu terlalu kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wang Tao sekarang tidak hanya pucat, tetapi juga tercengang pada saat yang sama. Beberapa saat yang lalu, dia yakin bahwa bahkan jika Omi kuat, dia tidak akan mampu menahannya. Namun, pada saat ini ketika dia benar-benar menghadapi Omi, dia menyadari betapa naif dan kekanak-kanakan pikirannya terlintas. Tidak heran Omi berani mengatakan 3 serangan telapak tangan. Jika serangan ketiga telapak tangan sekelilingnya yang pertama, maka Wang Tao benar-benar ragu apakah dia bisa menangkapnya. Saat itu, di luar, Omi berteriak, "Wang Tao, jangan bilang kamu mati pada input pertama. Jika kamu tidak mati, kamu masih tidak akan keluar. Apakah aku harus masuk dan menangkapmu?" Wang Tao mengepalkan dan memukul dengan rasa sakit di tubuhnya. Lalu terbang keluar dan berdiri di atap dengan sedikit tubuh gemetar. Omi memancarkan. "Wang Tao, diam. Kamu mengatakan bahwa kita semua berada pada level yang sama dan kamu tidak peduli dengan telapak tangan ketiga. Lalu, aku mengatakan bahwa setelah aku membiarkanmu menangkap telapak tangan pertamaku, kamu akan memilih apakah akan terus menerima telapak tangan kedua, atau mulai saja perang denganku sampai aku membunuhmu. Anda memilih diri sendiri." Tubuh Wang Tao gemetar. Sebelumnya, Wang Tao merasa bahwa Omi telah meratakannya dengan membiarkan menerima 3 telapak tangan. Tetapi sekarang, Omi memberikan kesempatan tanpa harus memberikan kesempatan untuk memulai pertarungan langsung. Di kerumunan penonton di sekitarnya, banyak siswa dari tahun ketiga berteriak, "Wang Tao, lakukan saja di sini. Wang Tao, jika kamu masih memiliki sedikit tulang punggung, lakukan saja di sana. Pilih telapak tangan kedua apa? Buat seperti kamu lemah. Wang Tao, kamu adalah siswa jenius tertinggi terkuat di tahun ketiga. Jangan lupakan identitasmu." Para siswa tahun ketiga itu hanya tahu bahwa Wang Tao dipukul oleh siswa tahun pertama. Mereka sangat malu. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang baru saja diderita Wang Tao? Omi berkata, "Wang Tao, jika kamu masih belum membuat pilihan, maka aku akan menyetujui bahwa kamu akan menyerahkan 3 pendapatan yang kuberikan padamu untuk hidup." "Tunggu," Wang Tao berkata. "Omi, aku memilih untuk menerima ketiga telapak tanganmu." Wang Tao mengatakan ini, merasa malu pada dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama, siswa tahun ketiga yang membuat penonton kecewa. Wang Tao benar-benar memilih 3 telapak tangan yang diberikan oleh Omi untuk hidup, dan tidak berani melakukannya langsung dengan Omi. Itu terlalu tinggi bagi semua siswa tahun ketiga. Ke atas, Omi memikirkannya. "Baiklah, anggap kamu masih memiliki kesadaran diri. Jika Wang Tao benar-benar memilih untuk menyerah memberinya 3 kesempatan untuk hidup, maka Omi hanya akan menembaknya." Baru saja, Wang Tao marah karena Omi memberinya 3 pemikiran untuk hidup, yang merupakan penghinaan terhadapnya dan meremehkannya. Tetapi setelah menerima 1 pemikiran dari Omi, dia memilih dirinya sendiri untuk terus menerima pemahaman kedua. Mengapa dia tidak merasa itu meremehkannya sekarang? Di tengah kerumunan, seorang siswa dengan malu berkata, dan siswa tahun pertama semuanya berteriak, merasa bahwa Omi terlalu hebat untuk mengalahkan siswa tahun ketiga terkuat, yang tidak berani mengucapkan kata pun. Omi berkata, "Wang Tao, apakah kamu siap? Aku akan mengambil telapak tangan kedua." Tubuh Wang Tao bergetar. Jantungnya tegang sampai ke tenggorokannya. Pada saat ini, di mana bayangan bangga dari tempat pertama siswa tertinggi tahun ketiga sebelumnya,
Dia tampak telah berubah menjadi tikus yang takut dibunuh kapan saja. Telapak tangan kedua, Omi berteriak. Lalu dengan keras merangkum tangan ke arah Wang Tao. Dengan telapak tangan ini, Omi secara alami mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Ledakan. Kali ini, Wang Tao juga siap untuk segalanya dan tidak kehilangan kata-kata seperti sebelumnya. Wang Tao Ton bertemu dengan telapak tangan. Ketak. Saat menyentuh telapak tangan Omi, lengan Wang Tao patah menjadi beberapa bagian. Sementara kekuatan menyebar melalui lengan ke seluruh tubuhnya. Ah! Wang Tao menjerit kesakitan. Kekuatan internal di tubuhnya juga sepertinya langsung dihilangkan saat menyentuh telapak tangan Omi. Perasaan ini lebih menyakitkan daripada kematian. Bahkan Wang Tao mengira dia akan mati kali ini. Ledakan. Tubuh Wang Tao terbang ke gedung terdekat lagi, menjatuhkan pilar. Ada gangguan singkat dalam kesadaran Wang Tao. Butuh beberapa saat bagi kesadaran Wang Tao untuk bangun. Dan ketika dia melakukannya, dia menyadari betapa parahnya dia terluka. Dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Banyak penonton di sekitarnya semuanya puas. Omi masih berdiri di atap seolah-olah dia mencapai gunung yang tinggi. Wang Tao, jangan bangun dulu. Itu hanya telapak tangan kedua. Masih ada telapak tangan ketiga yang tersisa. Jika kamu tidak mati selama telapak tangan ketigaku, maka aku, Omi, akan menghindarkanmu dari upaya membunuhku. Jika sayangnya kamu mati ketika kamu menerima telapak tangan ketigaku, maka jangan salahkan aku. Tubuh Wang Tao bergetar hebat. Belum lagi telapak tangan ketiga. Dia sekarang hampir mati dari yang kedua. Wang Tao berjanji dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa. Luka di dalamnya terlalu parah. Wang Tao, jika kamu masih tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan menyetujui bahwa kamu siap untuk menerima telapak tangan ketigaku, kata Omi. Wang Tao tahu bahwa jika dia tidak bersuara, maka telapak tangan ketiga Omi akan datang. Wang Tao mencoba yang terbaik untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak, "Tidak, jangan." Semua orang tercengang. Wang Tao akhirnya bisa berbicara. Tetapi setelah hanya 2 teriakan tidak, seteguk besar darah keluar dari mulut. Batuk-batuk. Wang Tao menjanjikan darah untuk sementara waktu sebelum sedikit mereda. Wang Tao sekarang takut pada Omi. Takut akan kematian. Dia yakin. Dia benar-benar yakin. Ini bahkan tidak pada tingkat yang sama. Belum lagi mencemarkannya. Orang-orang dengan penyakit ini bersedia menghinanya. Wang Tao berlutut dan memohon. Omi, tolong jangan mengeluarkan telapak tangan ketiga. Tolong. Saya benar-benar tidak dapat menerima telapak tangan ketiga Anda. Tolong jangan mengeluarkan telapak tangan ketiga sebagai orang dewasa. Ada penanda tanganan. Tidak ada yang menyangka Wang Tao akan berlutut dan memohon pada Omi untuk tidak mengeluarkan telapak tangan ketiga setelah menerima telapak tangan kedua Omi. Wang Tao tidak peduli saat ini. Pasti banyak orang akan melakukan perenungan tidak berguna, tidak berbasa-basi, dan melirik guru dan siswa tahun ketiga. Tetapi dibandingkan dengan kehidupan kecilnya sendiri, kutukan ini bukan apa-apa. Omi menyeringai. Wang Tao, aku berusaha membunuhku, dan juga menggunakan wanitaku untuk mengancamku. Aku tidak langsung pergi untuk membunuhmu sudah baik. Sekarang bahkan lebih memberikan kesempatan untuk menerima telapak tangan ketiga. Kamu hanya menerima kedua telapak tangan. Apakah kamu ingin aku membiarkanmu pergi? Aku bilang 3 telapak tangan adalah 3 telapak tangan. Apakah mengirim aku? Omi, mudah diganggu. Oh, Tuan Tang, Senior Tang, Kakek Tang, saya memohon kepada Anda. Jangan memberikan telapak tangan ketiga. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya lagi. Oh, ya, tapi kamu tidak hanya berpikir, sebelum kamu mulai, bahwa aku menghinamu dengan memberi 3 telapak tangan untuk hidup. Bukan, itu ketidaktahuanku. Kakek Tang, aku selamat sama sekali bukan lawanmu. Tolongkan aku. Itu kurangnya kesadaran diriku. Maafkan aku. Maafkan aku. Omi melihat Wang Tao berlutut dan memohon belas kasihan di depan umum tanpa memperhatikan wajahnya, yang mampu meredakan sedikit kemarahan di hatinya. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Guru dan siswa kelas 3 di sekitarnya semua menghela nafas, merasa kecewa pada Wang Tao, tetapi juga harus mengagumi Omi. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Semua orang berpikir bahwa Omi telah menyelamatkan Wang Tao dan masalahnya sudah selesai. Namun, itu belum berakhir. Omi mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan berkata, "Semua orang, seperti yang Anda semua tahu, selama periode ketika saya masih memasuki kota yang terlupakan untuk pelatihan,
Seseorang menawarkan hadiah di kepala saya dengan buku rahasia seni bela diri kelas 7. Dan banyak siswa di sekolah kami mengirimkan. Baru saja Wang Tao adalah salah satunya. Namun, dia bukan satu-satunya yang ingin membunuhku. Sepanjang yang aku tahu, ada beberapa lagi dalam siswa tahun keempat. Berkat informasi yang diberikan kepada saya oleh beberapa teman sekelas saya dapat mengetahui tentang beberapa senior tahun ini yang berusaha membunuh saya. Dan saya ingin meminta para senior ini untuk membela saya Qian Qingming, Bai Meilin, dan Song Dan Hua. Tolong minta 3 senior tahun keempat ini untuk membela saya. Wow, adegan itu gempar. Di sini, Omi menerima beberapa tips rahasia panas dan simultan bahwa ada juga orang di tahun keempat yang ingin membunuh. Dan 3 orang di atas adalah tips rahasia panas dan simultan yang diberikan kepada Omi. Omi berencana untuk mengumumkan dengan mereka semua bersama-sama malam ini. Panggil 3 senior tahun keempat ini dan selesaikan di tempat. Pada saat ini, di tempat kejadian, seorang pria mendengar Omi mengucapkan namanya. Dan kerutannya saat dia berkata di dalam hatinya. Aneh, bagaimana Omi tahu bahwa aku awalnya berencana untuk membunuh? Di 2 bagian lain dari adegan itu, seorang wanita dan seorang pria juga terkejut ketika mereka mendengar Omi mengucapkan nama mereka. Omi sekali lagi berteriak keras. Qian Qingming, Bai Meilin, Song Dan Hua. Apakah senior ketiga itu akan membiarkan saya secara pribadi menangkap mereka? Belum keluar. Karena kamu punya nyali untuk berencana membunuhku. Bukankah kamu punya nyali untuk keluar dan menghadapinya secara langsung? Qian Qingming sangat kesal ketika dia melihat Omi, seorang Hautian awal, dengan nada yang sangat beruban, dan tertawa keras, lalu terbang keluar dari kerumunan. Omi menatap orang yang terbang keluar dari sana. Seorang pria. Pria ini, salah satu dari tahun keempat salah satu orang yang berencana membunuh. Omi mengawasi, dan tentu saja ada kemarahan di dalamnya. Adalah baik bahwa Omi dibesarkan hari ini untuk menyelesaikan semuanya bersama-sama. Tepat di depan semua orang. Ini juga membuat beberapa orang lain yang ingin membunuh untuk mendapatkan hadiah. Tidak berani mengambil tindakan atau pikiran apapun. Kamu adalah salah satu dari orang-orang yang ingin membunuhku. Oke. Dari 3 orang yang namanya baru saja aku baca. Kamu yang mana? Kata Omi dengan suara dingin. Kakekmu aku Qian Qingming. Pria yang terbang keluar berkata dengan menggoda. Dia adalah tahun keempat. Dia telah berada di Akademi Bela Diri selama bertahun-tahun. Dan dia juga berada di 20 teratas daftar siswa tertinggi tahun keempat. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan untuk merencanakan untuk membunuh Omi. Omi melihatnya dengan dingin. Masih ada 2 orang yang tersisa. Bukankah kamu akan keluar? Omi berteriak. Hahaha. Keluar saja. Aku tidak percaya. Kamu adalah Hautian tahun pertama. Kamu bisa menjadi banteng ke surga. Pada saat itu, seorang pria lain tertawa dan terbang keluar dari kerumunan. Jadi, kamu adalah Song Dan Hua itu. Omi berkata sambil menatap pria itu. Dan dari 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Masih ada 1 Bai Meilin yang tersisa yang belum keluar. Di mana Bai Meilin? Jika Anda ada di sana, saya menyarankan Anda untuk keluar dan mencegah saya mengirimkan Anda lagi. Omi berteriak. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita akan berpikir untuk membunuh. Di tempat kejadian, seorang wanita yang diberi nama satu demi satu menjadi sedikit kesal dan juga terbang dalam sekejap. Ketiga pria itu muncul. Omi bertanya, Qian Qingming, Song Dan Hua, Bai Meilin. Menurut laporan beberapa siswa yang antusias, kalian bertiga seperti membunuh, mengambil kepalaku untuk mengumpulkan hadiah, kan? Qian Qingming berkata, sadar, ya. Saya tahun keempat. Ahli tingkat menengah Hautian. Saya menggosok tangan saya dengan hadiah. Mengapa saya tidak menginginkannya? Omi mencibir. Ahli. Menyebut dirinya seorang ahli. Ini benar-benar pertama kali aku melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Hati Qian Qingming sangat marah. Merasa dibenci. Bai Meilin berkata, Omi, aku memang ingin membunuhmu. Tapi kemudian aku mendengar bahwa kamu melangkah ke alam Hautian. Jadi aku menyerah. Song Dan Hua berkata, Omi, potong omongan kosong itu. Apa yang kamu inginkan? Omi memandang mereka bertiga, menghunus pedangnya dan berkata, bersama, atau satu persatu. Apa? Mereka bertiga curiga bahwa mereka telah mendengar salah. Semua penonton terkejut. Jadi Omi ingin melawan mereka Dan sepertinya dia tidak takut untuk pergi bersama. Apakah Omi gila? Mereka ketiga tahun keempat Hautian tengah yang kuat. Omi menarik pedangnya. Dia gila.
Meskipun Omi memang menantang di atas ketika dia berada di gerbang dalam. Tapi itu adalah gerbang dalam. Sekarang di alam Hautian. Berapa banyak orang yang bisa berdiri di atas? Alam yang ketat sudah cukup untuk menghancurkannya. Penonton di tempat kejadian sedang berdiskusi. Selain itu, Omi juga ingin berdebat untuk melihat apakah dia bisa bertarung melawan Hautian Mitem sekarang karena dia berada di tahap awal Hautian. Ketiga Hautian Mitem ini, tanpa diragukan lagi, tidak dianggap jenius di mata Omi. Qian Qingming sangat marah. Omi, apa maksudmu? Anda baru saja melangkah ke alam Hautian bukan 2 hari. Tetapi Anda berani menantang kami Hautian Tengah, yang Anda sangat menghina. Saya telah bekerja sangat keras untuk merangkul ke alam ini sekarang. Anda dia. Kamu dia bisa membiarkanmu menginjaknya dengan santai. Rumput kamu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.